Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa di channel saya @pipit_angelia bersama saya Pipit Angelia. Di channel ini ya, di @pipit_angelia channel, insya Allah akan diisi dengan video-video yang semoga ya mudah-mudahan menginspirasi teman-teman dalam hal mengolah hati. Tentunya juga kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik di sini. Dan video pertama ini saya akan share tentang penyakit ya yang pernah saya alami itu sekitar 1 tahun yang lalu, dan kesembuhannya itu hampir 80-90% itu adalah dengan mengelola hati dan pikiran kita. Makanya saya mau share tentang GERD dan anxiety ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari GERD dan anxiety. Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan insya Allah teman-teman yang sedang berjuang itu juga akan mendapatkan kesembuhan. Jadi kesembuhan itu juga diperjuangkan ya dengan segenap ikhtiar kita. Dan dari pengalaman saya untuk penyembuhan GERD dan anxiety itu lebih dominan itu secara spiritual. Karena kalau pengobatan dokter itu membantu tapi tidak menyembuhkan, karena bisa kambuh lagi. Dan ternyata sisi spiritual ini sangat berperan sekali dalam penyembuhan penyakit. Dan saya juga meyakini nggak cuma penyakit fisik ya, penyakit hati, batin itu juga sangat mendominasi untuk kesembuhannya itu melalui sisi spiritual. Oke teman-teman, bagaimana dan apa sih itu GERD dan anxiety, dan bagaimana perjalanan saya dalam bisa sembuh dari penyakit tersebut, terutama anxiety-nya ya, karena GERD ini pasti berdampingan dengan anxiety. Kalau anxiety-nya atau kekhawatiran kita tidak berusaha untuk kita hilangkan, GERD-nya juga nggak akan hilang. Ya, apa sih itu GERD? Nah, tentu kita harus tahu dulu ya, supaya kita tahu bagaimana cara mengobatinya, kita harus tahu dulu apa itu GERD. Kalau secara apa ya, yang saya alami, kalau dibahasakan atau dinarasikan, GERD itu adalah reflux asam lambung. Jadi di lambung kita itu ada zat asam, di mana zat asam itu fungsinya adalah untuk meleburkan makanan yang kita konsumsi. Jadi kita dari mulut kemudian ke dalam lambung itu dilebur dengan zat asam itu. Nah, kalau zat asamnya itu berlebih, nah itu yang bahaya. Pada saat zat asam di lambung kita berlebih, dia bisa naik ke kerongkongan. Di sini ada yang namanya esophagus atau katup yang menutup. Di sini sebenarnya ada menutup, kemudian karena asam lambungnya itu banyak sehingga dia keluar melewati katup tersebut sehingga katupnya terbuka. Dan kalau sudah gitu, maka kerongkongan kita akan terkena asam lambung bahkan sampai ke kepala. Nah, itu yang bahaya. Bahayanya GERD itu gini teman-teman, karena kalau asam lambung itu sudah naik ke kerongkongan, maka yang terjadi bisa kita vertigo kalau ke kepala, kalau ke mata bisa mata kita kabur atau rusak, bisa minus, bisa apalah yang membuat mata kita tidak normal. Kemudian kalau ke otak, maka dia bisa kena vertigo. Kalau ke badan kita yang di bawah, ke paru-paru, kemudian ke jantung tuh kita bisa tremor, lemes badan karena jantungnya yang kena. Kemudian kalau paru-paru ya sesak dada atau sesak napas, karena di paru-paru itu sudah banyak asam lambungnya di sana. Nah, yang saya alami waktu saya GERD itu adalah vertigo. Jadi saya tidak menyadari bahwa itu adalah reflux asam lambung ya. Jadi asam lambung yang keluar terus tembus, dia melewati kerongkongan kita terus sampai ke kepala sehingga vertigo. Pada saat terkena vertigo kita nggak sadar bahwa itu GERD. Dan setelah vertigo itu di dada itu panas sekali sampai menembus ke belakang sini. Itu rasanya luar biasa. Pokoknya badan seketika nggak bisa ngapa-ngapain, terus keliengan, mual, dan dalam 1 bulan itu hidup tuh kayak, kalau jalan tuh kayak berada di atas kapal, jadi kayak keliengan gitu.
Dan selain itu juga saya juga tremor. Jadi ada masa dimana kalau dia menyerang si GERD itu kambuh, terus kita tremor tuh kayak gemeteran gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes, dan kita bertahannya dengan ya dicoba makan, dicoba minum. Jadi kita nggak bisa, pada saat lemes tuh kita nggak boleh langsung pasrah dengan kelemasan itu, tapi kita harus melawan ya dengan manggil orang sekitar kita, minta tolong, mau dipegang di badannya atau di apa gitu ya. Yang jelas kita butuh orang lain pada saat itu. Nah, kemudian munculnya anxiety itu apa? Munculnya anxiety itu karena kita tidak tahu nih penyakit apa sih gitu. Kepala vertigo, kemudian keliengan, kemudian lagi kita nggak bisa nafas, ini sesak nafas, kemudian juga tremor, lemes badannya, penyakit jantung kah, atau mungkin autoimun. Bahkan sempat saya mengira ya, karena teman pernah kena autoimun dan mirip gejalanya kayak yang saya rasakan, ternyata bukan. Jadi pada saat 3 hari terkena itu, setelah 3 hari saya baru ke dokter. Nah di dokter itu saya tahu bahwa saya menderita lambung, masalah lambung. Nah di situ sama dokter dikasih obat adalah lansoprazol sama vertigo. Kemudian satu lagi itu obat tidur, karena memang sejak pertama terkena vertigo itu, terkena GERD itu saya nggak bisa tidur, bahkan nggak bisa tidur sampai berbulan-bulan, 2 bulan ada, bahkan lebih. Nah obat itu dikonsumsi selama 3 hari juga lumayan sih, lumayan. Cuman setelah 3 harinya berikutnya ya nggak bisa tidur lagi setelah obat tidurnya habis. Cuma kalau di perut juga perkembangannya juga ada sedikit sih, cuman tidak terlalu signifikan, masih kambuh, masih kadang panas. Sehingga akhirnya saya ke dokter lagi, ditambahilah obatnya, ada sukralfat. Sukralfat itu untuk asam lambung yaitu, tapi dosis keras, cuma bisa diperoleh dengan resep dokter. Kalau sukralfat itu memang lebih bagus ya, lebih daripada yang kayak lansoprazol atau omeprazol. Tapi juga sukralfat itu nggak bisa sendiri, dia juga barengan atau dibarengi dengan lansoprazol atau omeprazol. Nah selama itu kira-kira saya sekitar sebulanan konsumsi obat itu, dan apa ya, itu nggak bisa menyembuhkan sama sekali yang langsung hilang itu, nggak, masih kambuh, dan makannya juga kalau makan yang gorengan sedikit aja nggak bisa, kerupuk sedikit aja nggak bisa, yang berlemak-lemak itu sepertinya memang sama sekali nggak bisa waktu itu. Jadi makannya cuman pakai nasi putih terus sayur bening, kadang kalau mau selain sayur bening juga pakai tahu tempe bacem, yang jelas nggak berminyak, nggak berlemak. Dan buah saya rutin konsumsi apel merah yang manis, itu bagus untuk kepala. Jadi saya merasakan banget kalau teman-teman yang pernah kena vertigo itu coba dikonsumsi apel merah. Itu dulu saya 1 hari 1 kilo, sekitar 3-4 biji ya, itu habis nggak sehari sih, 2 hari lah. Nah itu lumayan untuk mengurangi vertigonya, keliengannya itu lumayan berkurang dan bertenaga tentunya. Juga sari kurma, kita juga minum sari kurma, kemudian vitamin-vitamin yang bisa membuat kita lebih kuat. Nah kemudian karena memang dalam rentan waktu itu masih terkadang keliengan, masih kadang lemes, kemudian saya cek darah. Karena semakin kita ke sini ya semakin kok galau, apa sih, khawatir ya, karena nggak sembuh-sembuh ini penyakit gitu. Jadi ya udah, daripada bikin macam-macam, saya ini kena apa sih gitu, udah saya cek darah. Ternyata hasil cek darah itu normal semua, nggak bermasalah gitu. Bahkan dicek yang kata dokter mungkin widalnya bermasalah ya, karena kalau biasanya mah itu kan kok widal liper ya, itu ya normal juga gitu. Nah kita tambah khawatir, tambah bingung, loh kok normal semua gitu, padahal kita merasakan badan kita tuh nggak baik-baik aja. Nah setelah itu sekitar memasuki bulan kedua, saya mulai ikhtiar ke lain ya, ke herbal, waktu itu dengan berbekam. Nah dari bekam ini itu lumayan sangat membantu. Kalau vertigo alhamdulillah saya nggak pernah mengalami lagi, cukup 1 kali itu bekamnya di kepala sini,
Kemudian kalau yang lainnya di badan, untuk titik-titiknya itu ada tersendiri ya, kalau kita mah apa, kemudian keluhan-keluhan kita disesuaikan dengan titik-titik bekamnya. Dan di situ saya mulai merasa nyaman, mulai bisa tidur, kemudian mulai merasa ya lebih nyaman lah. Dengan konsumsi herbal yang saya minum itu adalah habatus sauda, itu cap kurma ajwa, itu saya rutin setiap hari. Kemudian kadang-kadang juga susu beruang diselingi. Kalau kurma ajwa itu bagus untuk asam lambung, jadi setiap pagi 3, kemudian siang 3, kemudian sore atau malam itu 3. Jadi disesuaikan aja dengan obat yang dokter. Jadi waktu itu obat dokter masih terus jalan sambil juga herbal. Nah kemudian karena merasa ada perbaikan, tapi kekhawatiran-kekhawatirannya itu masih ada, terutama karena sudah berpola untuk nggak bisa tidur. Jadi memang memulihkan untuk kondisi yang nggak bisa tidur tadi emang sangat lama, dan itu membuat GERD-nya nggak hilang-hilang juga, kambuhan-kambuhan. Sehingga jalan terakhir yang saya pilih waktu itu adalah ya kita berzikir, sholat, kemudian minta petunjuk, dan ternyata emang benar ya, kekuatan doa itu bisa merubah keadaan tentunya menjadi lebih baik. Jadi waktu itu sholatnya biasa sih, sholat 5 waktu, kemudian mungkin sholat sunat rawatib gitu. Tapi di dalam hati itu kayak ada panggilan gitu. Mulai sejak itu saya rutin berzikir pagi dan petang, teman-teman, sampai saat ini alhamdulillah itu manfaatnya luar biasa. Kemudian selain itu juga kita jadi bisa pandai mengelola perasaan kita, hati, dan juga pikiran kita. Jadi kalau saat ini kita khawatir, apa nih yang dikhawatirkan, khawatir ini kok kayak gini ya, padahal nggak terjadi gitu loh. Padahal belum tentu khawatiran itu adalah realita. Jadi waktu itu saya berusaha fokus untuk saya harus sembuh, karena setelah 2 bulan berjalan saya merasa lebih baik, dan dari merasa lebih baik itu saya merasa harus sembuh. Nah dari situ ikhtiar spiritual ya, jadi dengan membaca buku-buku tentang ketuhanan, buku-buku spiritual, kemudian video-video banyak di YouTube ya yang membuat kita jadi lebih tenang. Kemudian setiap pagi mendengarkan video ceramah agama itu sangat membantu. Lagi teman-teman, bagi kalian yang mau lebih detail lagi, mau nanya-nanya masalah GERD dan anxiety, atau curhat misalnya ya, yang ini seperti apa untuk mengatasinya, yang masih berjuang untuk sembuh, bisa chat saya di WA atau Telegram yang ada di deskripsi nanti linknya. Terima kasih. Assalamualaikum.